Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa berkumpul kembali bersama dalam ibadah melalui ibadah online pagi hari ini. Kita percaya semuanya dalam kendali Tuhan. Walaupun hari ini kita ada dalam kondisi dan situasi yang berbeda, tapi kita percaya penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa sempurna adanya buat kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, Jalan GB Purwasamka, semua jemaat yang diberkati Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk kita bersama-sama memuji menyembah Dia pada ibadah pagi hari ini. Mari saya udah tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Betapa kami mengucap syukur ya Bapa atas semua kasih-Mu Tuhan yang melimpah bagi kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami punya Allah seperti Engkau ya Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau ya Bapa, yang selalu setia adanya di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi Tuhan, anak-anak-Mu yang setia kepada Engkau senantiasa di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Layakkan kami Tuhan, semua umat-Mu Tuhan, semua jemaat-Mu Tuhan hari ini Tuhan, yang datang Tuhan beribadah kepada-Mu Tuhan, dengan penuh hati yang rindu kepada-Mu ya Bapa. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Perkenankan kami ya Bapa, layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari saudara kita puji Dia. Haleluya. Glory Bapa. Dialah yang maha tinggi,
Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, Dialah Yesus, luar biasa. Katakan Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha tinggi. Naikkan pujianmu kepada Yesus Allah kita. Dialah yang maha suci. Katakan Dialah Yesus Tuhan. Dialah Yesus, Raja damai. Karena Dialah yang maha mulia, Dialah yang maha besar. Dialah Yesus, luar biasa. Nyatakan kebanggaanmu kepadanya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Katakan kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Katakan Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha tinggi. Benar Bapa, Engkau Allah yang maha tinggi, yang kami tinggikan, agungkan Bapa. Dialah yang maha suci. Haleluya. Dialah Yesus, Raja damai. Karena Dialah yang maha mulia, Dia yang maha besar. Katakan Dialah yang maha besar. Dialah Yesus. Katakan luar biasa, luar biasa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan Engkau, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Katakan kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Amin.
kami bahagia menjadi milik-Mu. Amin. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Nyatakan kebanggaan-Mu, katakan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Dengan hatimu katakan, kami bangga Bapa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Haleluya. Kami bahagia Benar Tuhan. menjadi Biar kebanggaan kami Tuhan hanya kepada Engkau Yesus, Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, yang tidak ada tandingannya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Nama-Mu Yesus. Katakan kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga, oh kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga kepada-Mu Bapa. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Dengan imanmu nyatakan, kami memuji, kami menyembah. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Mari sembah Allah yang perkasa, Allah yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Engkaulah Yesus juru selamatku, Engkaulah Allah penolongku. Tiada Allah seperti-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan Engkau Raja. Engkau Raja di atas segala raja, yang bertata selamanya. Kami bangga kepada-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya Yesus. Engkau Tuhan dan Allahku, Engkaulah juru selamatku. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, selama-lamanya, selamanya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya.
Kami bersyukur Bapa, punya Allah seperti Engkau Yesus. Tidak ada Allah lain seperti Engkau ya Bapa. Kalau juru selamat kami, kalau Allah pemelihara kehidupan kami. Biarlah kebanggaan kami Tuhan selalu adanya dan setia kepadamu Yesus. Kami buka ibadah ini Tuhan hanya dalam nama-Mu yang luar biasa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya, kita sudah masuk bulan Desember, luar biasa. Saya percaya semuanya menyambut Natal dengan luar biasa. Meskipun kita berbeda jarak, tapi kita percaya kasih Tuhan mengalir bagi setiap kehidupan umat Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja yang telah lahir bagi kita, menebus kita, juru selamat kita. Haleluya. Yuk, kita bersama-sama bertepuk tangan, memuji memuliakan namanya. Amin. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya, karena Dia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut bersama, amin. Mari kita sambut Sang Raja, mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya, karena Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Bersama katakan puji, puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, mulia namanya. Mari puji Dia. Puji Hosana, haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Yuk sekali katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja, mari bersama puji Dia. Mari kita puji namanya, karena Dia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, haleluya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Dia, puji Hosana, haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali lagi, puji Dia, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia, mulia namanya. Puji Dia, puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. 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 Haleluya. Mari kita katakan, kita surga bergema menyambut kelahiran Raja. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa, bangsa, bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi katakan bersama, kita surga bergema. Haleluya.
kita surga bergema. Amin. Lahir Raja mulia, yes, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Katakan, bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, kita surga bergema. Lahir Raja mulia, kita surga bergema. Lahir Raja mulia. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Glory. Terpujilah Tuhan Allah kita, Dia yang telah lahir ke dalam dunia ini menjadi juru selamat buat kehidupan kita, saudara. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur Tuhan. Kami ucap syukur Bapa. Kami punya Allah yang setia dalam kehidupan kami. Ya Bapa, biarlah Tuhan hari ini Engkau lawat Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, yang rindu Tuhan untuk lebih dekat kepadamu ya Bapa dalam setiap jalan kehidupan mereka. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Biar setiap hati kami Tuhan dipenuhi kasih dan kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan jiwaku merindukan-Mu. Amin Yesus, terima kasih. Ya Allah yang hidup, haleluya. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan dengan imanmu, jiwaku merindukanmu Yesus. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu. Engkau yang merindukan Tuhan lebih dan lebih lagi. Nyatakan dengan pujian ini dalam iman percayamu kepada Yesus. Haleluya. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber
pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, haleluya, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur, waktu selanjutnya saya serahkan pada hambanya. Kepadamu Sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Haleluya. Benar ya Tuhan, tiada Allah yang seperti-Mu, Allah yang luar biasa. Engkaulah Allah yang kami cintai dan kami banggakan Tuhan. Karena Engkaulah Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini kami kembali boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biar Roh Kudus yang mengambil alih pemberitaan firman ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih biarlah apa yang bukan dari Tuhan tidak keluar dari lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Hanya kehendak-Mu yang jadi pada pemberitaan firman-Mu ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Matius 6 ayat 25 sampai dengan 34. Matius 6 ayat 25 sampai ke 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan ini hari lepas hari, yang banyak begitu tantangan yang kita alami, sering timbul perasaan yang bermacam-macam di dalam benak hati kita. Dan salah satu yang sering timbul hal itu dalam hidup kita yang bernama kekhawatiran. Kekhawatiran adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum tentu pasti jadi, yang membuat kita gelisah, cemas. Itulah kekhawatiran. Ya. Kekhawatiran yang tidak pada tempatnya. Ya. Jadi ada kekhawatiran, boleh dikatakan boleh kita khawatir. Ya. Tapi apa yang harus kita khawatirkan? Yaitu yang ada pada tempatnya. Kita khawatir ketika hidup kita tidak benar di jalan Tuhan. Itulah yang kita khawatirkan. Dan harus kita usahakan. Kita bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Itu satu sisi khawatir yang positif. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan apa? Jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, minum dan pakai. Itu yang Tuhan Yesus larang, agar kita tidak khawatir juga terhadap masa yang akan datang. Ketahuilah bahwa hampir semua orang merasa kekhawatiran, siapapun dia, apapun jabatannya, baik orang biasa maupun orang rohaniawan, pasti mengalami yang namanya khawatir, terkadang takut, ya cemas, itu nggak bisa lewat dari setiap manusia yang hidup. Tetapi kadarnya berapa banyak rasa kekhawatiran itu menyelimuti kehidupan saudara. Itu yang membedakan antara orang yang percaya dengan Tuhan sungguh-sungguh dan hanya orang yang hanya menjalani keagamaannya secara rutinitas. Ya. Manusia memiliki perasaan yang bermacam-macam. Ya. Manusia itu kadang gampang galau. Kadang dia begitu percaya akan dirinya, dia begitu pede, tapi kadangkala dia juga enggak percaya diri. Dia minder karena satu dua hal dia drop, ya, hilang kepercayaan dirinya. Saudara-saudara, ada bentuk-bentuk umum yang pada dasarnya manusia khawatirkan. Apa sih yang manusia khawatirkan? Secara umum yang manusia khawatirkan adalah yang pertama, khawatir terhadap akibat dari kejahatan atau kesalahan yang telah dilakukan. Ya. Jadi ada manusia khawatir karena dia memang melakukan satu kesalahan. Ketika dia melanggar hukum, dia korupsi, pasti dia sangat khawatir ketahuan. Wah, nanti ketangkap polisi, dikejar-kejar polisi, ketahuan gak ya si A, si B ngadu gak ya kalau saya melakukan satu tindak kejahatan. Itu yang manusia sering khawatirkan. Ya. Dari zaman dulu juga ada, ketika Adam dia jatuh dalam dosa, dia juga khawatir begitu Allah datang, dia bersembunyi. Jadi rasa khawatir ini memang menurun juga. Ya. Jadi itu yang kekhawatiran yang pertama yang ditimbulkan, yang manusia rasakan ketika dia melakukan kejahatan. Ya. Dia khawatir ditangkap, nanti dipenjara lagi mana, itu kekhawatirannya. Nah, kekhawatiran yang selanjutnya, kekhawatiran pada realitas kematian yang pasti akan dialami. Ada manusia khawatir,
walaupun dalam keadaan sehat jasmani rohani, tapi dia berpikiran, wah kalau saya mati ini nanti lagi mana? Ya. Pernah dalam satu perbincangan saya bertanya sama teman saya, kalau Anda dipanggil hari ini mati, apakah Anda siap? Oh jangan dulu, anak saya masih kecil, belum ada yang begini-gini. Saya langsung tembak aja, sebenarnya yang Anda khawatirkan Anda belum siap untuk mati, karena masih hidup dalam dosa. Iya Pak, benar itu sebenarnya. Jadi banyak orang yang kadang alasan anak lah, ada keluarga lah, yang beginilah. Pada dasarnya satu orang takut mati, karena dia tidak siap mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, walaupun kematian itu pasti. Ya, firman Tuhan berkata, hidup untuk Tuhan, mati adalah satu keuntungan. Tetapi begitu banyak orang, bukan saja manusia umum, tetapi orang-orang yang percaya sama Tuhan juga khawatir akan kematian. Karena apa? Karena dia belum siap untuk bertanggung jawab terhadap Tuhan. Ketika di sana, dia takut kalau nanti dia ditolak Tuhan. Ya, ini khawatir yang termasuk positif kalau Anda, saudara-saudara meresponinya dengan bertobat. Saya takut mati, saya nanti kalau mati gimana? Saya harus hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Bapak Ibu, yang ketiga, kekhawatiran yang sering manusia hadapi adalah kekhawatiran terhadap hidup dan kehidupan yang harus dijalani setiap hari. Kehidupan yang akan dia hadapi pada tahun yang akan datang. Bagaimana saya harus menjalani hidup, keadaan seperti gini, virus corona kemana-mana, banyak yang di PHK, bisnis ini banyak gagal, mulai ini susah, cari kerja susah. Begitu mengintimidasi rasa khawatir kita terhadap hari-hari yang kita jalani dan yang masa akan datang. Inilah yang sering mendominan setiap manusia. Pada umumnya kekhawatiran yang begitu kuat. Ya. Orang yang khawatir sedemikian rupa tercekam ya, kehidupannya sehari-hari. Ya, dia terbelenggu dengan rasa khawatir sehingga memikirkan hal yang besok. Sehingga hari yang dia hadapi saat ini juga dia tidak kerjakan dengan baik. Dia tidak jalankan dengan baik. Karena dihantui terus pikirannya dengan hal-hal yang belum tentu pasti terjadi. Orang yang demikian, terkadang hal-hal yang kecil dia bikin menjadi besar. Ya, mereka khawatir akan masa depan, khawatir tentang kesehatan, khawatir tentang pekerjaan, khawatir tentang keluarga dan lain sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, maka Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita tidak perlu khawatir tentang apa yang hendak kamu makan dan minum, pakai, serta tidak perlu khawatir akan masa depan kita. Kenapa Tuhan Yesus nyuruh kita enggak khawatir? Ya, ada alasannya Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengajarkan kita agar tidak usah khawatir manusia. Karena apa? Kita tidak perlu khawatir karena kita memiliki Bapa yang maha baik dan berkemurahan. Ya. Dalam ayat yang ke-26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung-burung saya dipiara Tuhan yang tidak menabur dan tidak menuai. Apalagi kita anak-anaknya. Pasti kita dipelihara Tuhan. Ya. Alasan mengapa kita tidak perlu khawatir, karena kekhawatiran tidak menyelesaikan masalah-masalah kita. Ya, di ayat yang 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran yang dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Bahwa kekhawatiran itu tidak berguna. Kekhawatiran tidak membantu kita mengatasi kesulitan, tidak membantu kita mengenai kesulitan yang akan datang, tetapi benar-benar merusak kebahagiaan kita pada hari ini.
Semakin kita khawatir, semakin kita sulit menjalani hidup ini. Karena begitu kita mau melangkah, mau mulai bisnis, kita takut bangkrut, kita takut rugi, kita kesini, wah takut ditolak, takut begini dan sebagainya. Begitu menghantui dan mengintimidasi kita, sehingga rasa khawatir itu merenggut kebahagiaan kita pada hari-hari yang kita lalui saat ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kekhawatiran akan hidup dan masa depan adalah membuang sukacita kita di masa sekarang. Jika kita tidak bisa menghindari rasa khawatir, tapi kita juga harus mengingat kalau rasa khawatir itu tidak membantu persoalan kita. Saya ulangi, ketika rasa khawatir itu mencekam kita, ada hal satu yang kita ingat, bahwa kekhawatiran itu juga tidak menolong kita, tidak menyelesaikan masalah kita dengan menimbulkan rasa khawatir itu. Karena itu Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ya, kita harus serahkan rasa khawatir kita kepada Tuhan. Yang ketiga, pilihan untuk tidak khawatir adalah sikap percaya dan ketaatan pada perintah Tuhan. Ya. Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk tidak khawatir, bukan sekali tapi berulang-ulang. Janganlah kamu mengkhawatirkan hidupmu. Tuhan mengajarkan agar kita menyegerakan segala keinginan kita dalam bentuk doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, Tuhan sudah bilang jangan khawatir, ya, jangan takut, jangan khawatir. Seringkali, tetapi manusia walaupun sudah diperintahkan Tuhan jangan khawatir, tetapi masih juga timbul rasa khawatir. Nah, bagaimana kita cara mengatasi rasa khawatir itu? Ketika rasa khawatir itu menyerang kita, ketika rasa khawatir itu menghinggapi kita, ya, Bapak Ibu, ada 3 alasan untuk kita tidak khawatir, ya, dan untuk mengatasi kekhawatiran itu kita bisa lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi kalau saudara masih juga khawatir, Tuhan juga tahu, udah walaupun dibilang jangan khawatir, masih juga khawatir. Maka Tuhan bilang, serahkanlah khawatirmu kepadaku. Dia tahu manusia itu lemah. Walaupun sudah diberitahu, karena aku yang memelihara, masih khawatir juga, serahkan rasa khawatirmu. Engkau nggak sanggup, serahkan semuanya kepadaku. Ya. Jadi kita harus serahkan rasa khawatir kita kepada Tuhan. Nah, kita juga bagaimana ketika rasa khawatir itu timbul, kita mengatasinya. Kita harus lihat di dalam Roma 8 ayat 15 sampai 16. Ya. Roma 8 ayat 15 sampai 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara-saudara sekalian, bagaimana kita cara mengatasi kekhawatiran itu? Kita harus tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan. Firman yang baru kita baca, kalau kita ini adalah anak-anak Allah. Ya, kalau kita anak-anak Allah, berarti Allah itu Bapa kita. Bapa kita adalah Allah di atas segala. Allah, Dia yang mempunyai segalanya. Dia bisa memberkati kita. Dia menolong kita. Dia memelihara kita, hidup kita seturut dengan kehendaknya. Ya.
Jadi kekhawatiran itu ketika menghantui kita, ini alasan kita, ini yang akan menguatkan kita. Kita ini anak Allah, kita anak raja di atas segala. Raja, apa yang harus saya khawatirkan? Ya, itu kalau saudara merasa anak Allah. Ya, ada orang, oh saya anak Allah, tapi sikap hidup, cara hidup Anda tidak menunjukkan kalau Anda adalah anak Allah. Ya, jadi jangan salahkan Tuhan ketika hidupmu di luar dari kehendak Tuhan. Engkau memilih jalannya sendiri, menjauhkan diri dari Tuhan. Ya, sehingga kekhawatiran terkadang menghantui kita, menimpa kita karena kita jauh dari Tuhan. Bapak-bapak, yang perlu kita ketahui ketika kita mengatasi kekhawatiran itu, kita bisa menyusun ulang kekhawatiran itu. Jadi kita bisa mereschedule lagi. Apa sih yang kita khawatirkan? Ya, oh saya khawatir tentang apa? Itu kita bisa tarik mundur dulu. Loh, saya khawatir apa? Bagaimana saya mengatasinya? Jadi bisa kita susun ulang lagi. Ya, yang pertama apa? Yang pertama adalah dengan tidak mempercayai kekhawatiran itu sendiri. Ya, karena ada sebuah riset bahwa yang kita khawatirkan 85% itu tidak terjadi. Ya, jadi langkah kita ketika kekhawatiran itu menerpa kita adalah dengan tidak mempercayai kekhawatiran itu sendiri. Kita akan selidiki dan kita pelajari apa yang membuat kita takut. Kesehatan yang mengkhawatirkan kita. Yang akhir-akhir ini ada seorang ibu, dia khawatir karena suatu hari dia batuk, leher tenggorokan. Jadi parno keadaan saat ini. Dia khawatir, waduh kena corona nih kayak ini. Waduh mati dah urusannya dah. Khawatir lagi mana? Kalau saya mati, anak-anak saya masih kecil. Siapa yang ngurus suami saya? Wah, jangan-jangan nanti suami saya kawin lagi. Kalau kawin lagi anak saya berarti punya ibu tiri. Waduh, ntar ibu tirinya galak lagi. Ya, jadi kekhawatirannya begitu berlebihan. Ya, cara mengatasinya bagaimana? Kalau kita emang khawatir kita terhadap kesehatan kita, ya kita pergi ke dokter langkah pertama kita. Kita periksa kesehatan kita, benar gak kita terkena virus corona? Ya. Ternyata setelah dicek ke dokter, bukan virus corona. Kebanyakan makan gorengan. Ya, jadi tenggorokannya gatel. Ya, sama batuk-batuk. Tapi dia udah mikirinnya sampai jauh-jauh. Nah, setelah dia datang ke dokter, dia dapat penjelasan dari dokter. Kan hatinya lega. Oh iya, yang saya khawatiran enggak ada. Itu artinya apa? Ya kita harus reschedule. Kita telusuri apa kekhawatiran kesehatan. Ya kita ambil langkah. Kita khawatir akan masa keuangan kita yang saat ini memang lagi sulit. Ya kita harus evaluasi, menyusun anggaran kita lagi. Apa yang tidak perlu, ya kita jangan buang-buang uang untuk hal-hal yang bukan merupakan kebutuhan. Kita harus menahan diri. Ya. Jadi apa yang kita dapat bisa mencukupi. Itu yang harus kita reschedule, apa yang kita takutkan. Ya, jadi khawatir itu bisa kita lawan. Bisa kita atasi. Ya, asal kita berjalan dengan Tuhan. Yang selanjutnya, apa lagi yang membuat kita bisa mengatasi rasa khawatir? Kolose 3 ayat yang kedua mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Berarti kita harus memikirkan hal-hal yang rohani, tidak hanya memikirkan hal-hal yang jasmani saja. Ya. Kita lihat di di Filipi 4 ayat yang ke-8. Ya,
Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa yang maksud dengan pikiran yang di atas? Filipi 4 ayat 8 menjawab, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Jadi yang harus kita pikirkan, ya, yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 8. Bukan mikir yang terlalu jauh-jauh, yang diangan-angan. Ya, bukan berarti ketika jangan khawatir hari esok berarti kita nggak usah pusing bikin planning buat hari depan. Ya, tetap kita punya rencana, kita punya planning, harus kita serahkan, kita bawa Tuhan. Minta Tuhan bimbing, ya, yang baik buat kita, biar Tuhan memberkati, dan yang tidak baik untuk kita, biar itu Tuhan gugurkan daripada kita. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, pada hari ini kita belajar kalau khawatir itu memang nggak ada gunanya, tidak menambahkan, tidak menjadi solusi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, setelah kita mendengar firman ini, ya, jangan lagi kita khawatir yang tidak pada tempatnya. Jangan lagi kita khawatir terhadap pikiran-pikiran yang enggak perlu kita pikirin. Tapi kita ambil itu, kita pikirin. Jadi akhirnya mengganggu kebahagiaan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Nah, Bapak, Ibu, akhir bulan ini kita akan memasuki kurang lebih 2 minggu lagi, ya. Kita akan memasuki tahun yang baru. Biar ya kita memasuki tahun yang baru dengan konsep yang baru. Ya, dengan pikiran dan perasaan yang ada pada Tuhan Yesus. Jangan lagi khawatir yang tidak dapat tempatnya. Kita maju bersama Tuhan Yesus. Ya, firman yang mengatakan karena aku menyertaimu senantiasa. Dan kalau kita ini adalah anak-anak Allah, ya, nggak ada seorang bapa membiarkan anaknya celaka. Pasti dalam perlindungannya. Pasti kita dibentengi Tuhan, asal hidup kita nggak ngawur. Agar hidup kita sebagai pengikut Yesus, kita tidak sembarangan. Gaya hidup kita nggak serampangan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Karena Tuhan Yesus yang akan memelihara kita. Tahun depan boleh ada, kita percaya sebagai orang Kristen tahun depan adalah tahun yang baik buat kita. Ada terobosan-terobosan baru yang akan kita alami kalau kita bersama Tuhan. Jangan takut, sekali lagi jangan khawatir, jangan takut. Karena kita punya sahabat yang setia. Dia adalah Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat pujian, ada satu sobat yang setia. Ada satu sobatku yang setia, pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatimu. Namanya Yesus, namanya Yesus,
Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami diingatkan kembali kalau kami tidak perlu khawatir akan apa yang kami pakai, apa yang kami makan dan minum. Dan kami tidak perlu khawatir tentang masa yang akan datang. Karena kami tahu kami adalah anak-anak Allah. Tuhan di atas segala Tuhan, yang mempunyai segalanya, yang bisa memberkati kami seturut dengan kehendak-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami masih banyak terkadang dipenuhi oleh rasa khawatir. Kami masih kekurangan dengan ekonomi kami, keuangan kami Tuhan. Terkadang kami khawatir akan kesehatan Tuhan di akhir-akhir ini Tuhan Yesus. Tapi kami mau percaya Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami mau serahkan khawatir-Mu Tuhan. Dan kami mau memikirkan apa yang perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Kami mau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami. Kami akan memprioritaskan Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kami. Dan kami rela Tuhan untuk diperintah oleh kehendak-Mu ya Tuhan. Seturut dengan rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni kami, kadang kami khawatir yang tidak pada tempatnya. Biarlah kami khawatir ketika kami akan melakukan dosa Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak melakukannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih matraikan firman-Mu dalam hati dan roh kami. Biarlah itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini pun kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai Tuhan Yesus. Biarlah bangsa Indonesia yang Kau berkati para pemimpinnya Tuhan Yesus dari tingkat rendah sampai tingkat yang tertinggi. Tanamkan pada mereka hati yang takut akan Allah. Engkau yang memberkati bangsa ini. Kami percaya apapun yang terjadi atas bangsa Indonesia, semuanya dalam kendali-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati vaksin corona yang sudah mulai ditemukan Tuhan. Biar Engkau sendiri yang menyempurnakan Tuhan. Agar setiap orang yang divaksin nanti memang bebas dan anti dari virus corona Tuhan Yesus. Berkati pemerintah yang akan mendistribusikannya kepada masyarakat agar semuanya berjalan dengan tertib, agar semua masyarakat yang membutuhkannya bisa tercukupi oleh vaksin corona ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkati bangsa Indonesia, hasil lautnya, tambangnya, sawah, ladang, hutan, laut semuanya Engkau memberkati. Terima kasih, Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang melayani pada ibadah online ini Tuhan Yesus. Engkau berkati pekerjaannya, usahanya, sekolahnya Tuhan Engkau memberkati. Agar mereka sungguh-sungguh mengerjakannya seperti untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri Bapa hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hosanna in the highest. We praise you, Lord. Hosanna.